Kebetulan saya juga sebagai ini mungkin panjenengan akan bertanya-tanya olahraga itu biasanya pakai training ya. Tapi kami alhamdulillah mendirikan satu organisasi namanya Senam Kebaya Indonesia. Satu-satunya senam pakai kebaya dan jarit, dan kita sudah keliling Indonesia. Bahkan insya Allah bulan Oktober tanggal 10 kita umroh. Nah, dari awal yang kita hanya soal bagaimana menjadi anggota Parvi, saya bawa beliau-beliaunya untuk paham budaya, paham seni teater, terus paham bagaimana bisa berbisnis, bisa menghasilkan, dan alhamdulillah dari sini kami bisa besar dan mandiri. Kita sudah alhamdulillah sudah sampai yang belum kayaknya Papua ya. Papua kita belum senam ke sana. Jangan pasti tidak membayangkan ya opo ibu-ibu senam berkebaya. Nah, kemarin saya sempat juga kunjungan ke daerah Jawa Barat, ke Bandung, tapi saya belum ketemu sama jenengan sih. Mudah-mudahan kalau sudah ketemu sama beliau kita bisa silaturahmi ke Cilegon, dan mudah-mudahan kita bisa senam bareng-bareng pakai kebaya dan jarit. Hanya satu-satunya di Indonesia loh. Tapi kita sudah melebarkan sayap kita 11 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan dari sini siar-siar yang awalnya memang saya ingin sesuai dengan nama saya ingin siarnya itu benar-benar lewat sesuatu yang halus. Jadi bagaimana kita berjiwa berkebangsaan Indonesia, demokrasi lewat giat-giat yang positif dan giat sosial kita. Dan kita alhamdulillah saya sendiri juga heran loh kok aku dikongkon menjadi pemateri di sini. Nah, saya hanya bicara bagaimana warisan leluhur, warisan budaya itu harus bagaimana kita sosialisasikan agar bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Ketika kita paham bahwa budaya itu harus kita sinergikan dengan giat apapun, termasuk bisnis, alhamdulillah, insya Allah sudah sukses semua ya, karena kita bisa umroh nanti insya Allah dari giat budaya ini kita bisa umroh tanggal 10 Oktober. Alhamdulillah, padahal kita baru berumur hampir 2 tahun ya, 1 tahun, dan ini nilai bisnis kami kenapa bisa umroh ya dari hasil giat kita tadi. Jadi setiap giat kita melibatkan UMKM sehingga bisa bersinergi dan kita bisa membesarkan apa yang sudah memang kita hasilkan seperti kebaya, jarit, dan aksesoris, juga kuliner. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan siap. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya sebagai Ketua Perempuan Kebaya Malang Raya, Ketua Senam Kebaya Indonesia, harapan kami saya berdiri di sini dari panjenengan semua bisa menggetuk tularkan giat kami sehingga kami bisa diundang, tidak hanya sebagai pemateri tapi kami bisa beratraksi, melibatkan ibu-ibu yang ada di kota dan kabupaten dari wilayah panjenengan. Mungkin itu perkenalan dari saya, kurang dan lebihnya dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haja Siti Rohmah. Singkatannya Rosa ya. Dan terima kasih juga para pasukan kebaya yang sudah hadir di Kengkung Sulaiman. Insya Allah kita di sini rutin ya Bu Ibu. Monggo nanti kalau ada waktu pasukan kebayanya bisa belajar di sini dengan guru-guru kata. Baik, untuk berikutnya pemateri yang ketiga adalah pemateri yang terjauh hari ini. Kalau kemarin ada Bang Jack dari Banten yang mengisi kajian Selasa Gemilang, kali ini kita kehadiran Wakil Wali Kota Cilegon, Masya Allah, Bapak
Haji Sanusi bersama SIP FIB. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Igo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya amat sangat bersyukur. Lebih-lebih tadi bertemu dengan para pemuda ini luar biasa. Pemuda yang berdaya. Wah, pemuda-pemuda Gresik ini luar biasa, punya yayasan, punya lembaga. Ganteng-ganteng pemuda ini. Sekali lagi saya bersyukur, alhamdulillah nikmat dari Allah bisa hadir di majlis ini, majlis spirit, ya, gilang gemilang. Salam dan salam semoga disampaikan, silahkan kepada junjungan kita baginda mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, mudah-mudahan termasuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Saya hadir di sini bersama istri saya, Siti Farida. Mana ini? Bersama istri. Dan putra saya yang baru saja wisuda dari Universitas Negeri Malang, UN. Jadi sejarah Banten Malang, Cilegon Malang. Jadi amat sangat bersyukur ini sudah hadir putri keempat saya ini yang kuliah di UPI Bandung. Jurusannya UPI non pendidikan, resort, ya, manajemen resort and leisure, ya, pariwisata. Yang saya hormati hadirin semua, yang offline, yang online, yang saya muliakan, yang amat bahagia majlis gilang gemilang ini, tentu juga guru saya, Coach Dr. Fahmi Grounded. Saya sangat menyukainya. Saya punya chemistry dengan beliau karena saya selalu terinspirasi dengan apa kata pepatah Arab, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin itu adalah pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka. Saya bukan pejabat, bukan penguasa, tapi pelayan rakyat. Kalau rakyat dilayani satu saja dan tersenyum bahagia, lebih baik dari bermalam di masjid Nabi 40 malam. Kata baginda Rasul, wallahu bi aunil abdi maka al-abdu bi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau 461.000 warga Cilegon itu merasa senang dengan saya, terbantu, tertolong, mudah-mudahan saya dapat surga yang paling tinggi. Kira-kira begitu. Jadi itu energi saya, ya. Terima kasih Gurunda Coach Dr. Fahmi, tepuk tangan untuk beliau. Ilmunya grounded, merakyat, turun ke bawah, turun lagi ke bawah. Makanya Mas Juli di media saya kemarin saya menikmati betul. Kayaknya sudah lama saya, begitu saya jalan ke alun-alun Malang, ada rumputnya, itu ramai juga di media. Saya tidur di atas rumput itu, bantalnya adalah kaki istri saya, bantalnya di alun-alun Malang. Mohon maaf yang masih jomblo dan tidak punya istri. Mas Juli luar biasa, media itu saya dibesarkan oleh media, ya, karena pernah menjadi anggota dewan 20 tahun 4 kali. Itu media itu sahabat saya, teman saya, ya. Dan ke depan saya sangat ingin berita media itu tadi adalah berita prestasi, berita juara, berita kehebatan warga saya, juara prestasi gitu. Jadi jangan sampai beritanya itu, ya, berita-berita apa hari-hari yang kita dengar, perampokan, pencurian, dan semua yang negatif-negatif. Saya ingin berita itu memang prestasi, juara, keunggulan, kehebatan gitu. Tapi memang kalau tidak ada yang diberitakan, ya
teman-teman menyampaikan berita, maka penting buat kita membangun anak-anak juara, anak-anak berprestasi. Gitu. Untuk Bu Haja Rosa, Siti Romlah, beliau tadi bilang Rosa teater ya, jadi saya SMA saya ikut teater dan saya punya grup teater gitu. Ya. Guru vokal saya adalah Mas Deddy Mizwar. Ya, hadirin hadirat yang saya cintai, saya muliakan para pemuda, para ustadz, para guru-guru kami. Ini bagian dari sejarah ya. Saya belajar sama Pak Fahmi, grounded, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana dekat dengan masyarakat. Saya menyukai betul. Makanya kalau ke Malang saya kontak beliau, alhamdulillah berapa kali ketemu. Jadi Malang ini inspirasi, dan anak saya alhamdulillah ini anak yang kedua, Marwan, kuliah di UM, jurusannya desain komunikasi visual animasi, dan cocok saya dengan istri itu mendesain bagaimana desain-desain yang lebih disukai oleh orang. Apa yang saya ingin ceritakan, apa yang saya ingin ceritakan terkait dengan reformasi 25 tahun, bagaimana membangun optimisme. Saya sangat optimis. Pertama, saya merasa bahwa tidak ada amal yang sia-sia. Ustaz, tidak ada amal yang sia-sia. Selalu itu yang saya sampaikan kepada pemuda. Tidak ada amal yang sia-sia. Istri saya mengatakan tidak ada keringat yang sia-sia. Sepanjang tulus tidak ada keringat yang sia-sia. Pama ya'mal misqala dzarratin. Barang siapa yang bangun pagi, dia akan lebih sukses. Bangun subuh, dia akan mendapatkan keberkahan. Orang paling maju, dia paling disiplin. Banyak nolong orang, dia akan ditolong orang. Orang yang tidak menampakkan kesedihan kepada masyarakat, orang suka dia. Saya dilatih sama Coach Fahmi bagaimana bisa tersenyum. Saya di media sosial saya, anjurin di sana terkenal wakil senyum. Silakan dibuka Sanusi Pentamarta atau Kang Sanusi. Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, dan YouTube-nya. Berteman, dan saya menyukai pertemanan, persahabatan. Begitu di Malang, saya berteman dengan motor antik Cilegon. Beliau rekomendasi, Pak Wakil ketemu dengan Maci, ya, motor antik klub Indonesia di Malang. Saya ketemu di dalam acara, gimana itu malam itu? Kayu tangan. Dan ternyata wakil wali kota Malang pengen ketemu, kita ngobrol lagi. Saya bilang, iya, Pak Sofian dia. Gitu. Jadi ini banyak persahabatan, pertemanan itu terus saya amat kekayaan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya. Dan saya mendapat inspirasi langsung ya. Jadi saya senang nulis berita apapun jadi berita. Jadi ternyata sekarang ada media apa namanya media seperti tadi ya. Times itu setiap orang boleh jadi reporter, jadi begitu. Setiap orang bisa jadi reporter, ternyata kita jadi wartawan semua. Ya belajar edit berita, ngambil foto yang bagus, video yang bagus. Jadi jangan khawatir. Dan publik Indonesia kita memanggil orang-orang terbaik. Jangan bosan menjadi orang baik. Jangan bosan menjadi orang baik. Jangan rugi. Alam semesta akan berpihak pada orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Orang baik itu berkah. Apalagi kalau kita sering grounded ya, saya merasakan kalau turun ke bawah itu betapa mereka membutuhkan pemimpin yang lebih menemani mereka, merawat mereka, mendengarkan cerita mereka, membangkitkan semangat mereka. Dan kita punya kekayaan yang luar biasa. Saya di Banten saja itu ya, Banten tuh belum saya kelilingin semua, tapi Banten tuh bagian dari Indonesia yang kaya raya. Ada surga namanya surga dunia di Banten itu namanya Pulau Puncak. Ada di satu kawasan nasional Ujung Kulon. Jadi ada Taman Nasional Ujung Kulon itu ada Pulau Puncak gitu. Salah satu yang menarik dari Pulau Puncak Ujung Kulon itu, Bu Haja Siti Romlah, kalau ikan di tempat lain takut sama kita. Di Ujung Kulon tuh ikannya nggak takut sama kita. Jadi dia muncul aja ikan itu kelihatan tuh.
makhluknya indah, makhluknya puluhan tahun dulu dirawat, sekarang orang boleh datang. 2,5 jam dari sumur. Bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon itu terawat betul ininya, karangnya, sehingga kita bisa melihat ikannya. Di Banten ada negeri di atas awan, kita bisa menikmati negeri di atas awan. Ada Pulau Sangiang yang sangat indah. Ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada bisa banteng. Jadi Banten saya melihat keindahannya luar biasa. Menikmati kekayaan Banten. Apalagi kalau kemudian sumber daya manusianya kompetitif, gitu. Saya tinggal di Cilegon sebagai kota kecil, tapi Cilegon dinobatkan oleh media sebagai kota terkaya keempat di Indonesia. Kota terkaya pertama Kediri, kedua Bontang, ketiga DKI Jakarta, keempat. Salah satu anugerah terbaik kota Cilegon itu adalah lautnya dalam. Jadi Cilegon itu anugerahnya lautnya dalam 15 meter, 17 meter, 21 meter, dan tidak ada pendangkalan. Jakarta itu kota pelabuhan, tapi dia menjadi muara sungai sehingga pendangkalan. Cilegon tidak ada pendangkalan. Kapal dengan ukuran 150.000 ton, 200.000 ton hampir di pelabuhan Cilegon. Truk yang paling besar itu 60 ton, 70 ton. Kapal 150.000 ton, 200.000 ton. Dan itu mungkin bukan hanya di Cilegon, tempat-tempat laut kita dalam dan kapal-kapal besar bisa mendarat. Selat Sunda dilewati 100.000 kapal setahun, 100.000 kapal, 16.000-nya mendarat di Cilegon. Kita ingin naik 100.000 itu semua hampir di Singapura. Karena Singapura memberikan pelayanan terbaik, BBM, logistik, makan, istirahat, kira-kira gitu ya. Kita ke depan Cilegon ingin kapal yang 100.000 itu bisa mendarat, kita mau perlu apa. Jadi kota pelabuhan, kota internasional. Bagian dari Banten, Cilegon hanya 2%. Bagian dari Indonesia. Jadi saya melihat Indonesia, yang dibutuhkan adalah pertama menurut saya ketulusan kita. Anak-anak muda tulus. Tulus, ayo kita membangun Indonesia. Berkah ketulusan itu. Allah akan balas. Urusan dunia, dalam bayangan saya, kalau dunia itu ya, dunia, hidup, pekerjaan, itu syaratnya asal kita robis, lapang dada kita. Kita bangun lebih pagi, kita banyak nolong orang, kita senang dengan berbagai aktivitas. Kegiatan baik ikut, kegiatan di RT ikut, kegiatan. Saya walaupun wakil wali kota, saya bilang kepada Pak RT saya wakil wali kota. Tapi di sini Bapak RT saya. Bapak perintahkan kepada saya, Pak Wakil hadir, gotong royong siap RT, kita perlu dulu. Perlu rendah hati kepada pimpinan di bawah, mereka senang. Ketika saya mau pindah rumah, mereka lawan, jangan pindah Pak Wakil, ya, jangan pindah di tempat kami aja. Kita menghormati pimpinan terendah kita RT. Siapa RT? Siapa ada RT? RT-nya itu pensiunan, sudah usia 70 lebih. Siapa RT? Dia senang gitu. Belajarlah kita lebih humble, lebih ramah kepada orang-orang, makin senang pada kita. Indonesia kaya raya, warisannya luar biasa. Tinggal kita membangun persaudaraan, pertemanan, saling nolong. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita bisa sejahtera bersama. Termasuk kita bisa sejahtera bersama tanpa korupsi. Usaha apa yang korupsi? Ini kaya luar biasa kita. Tinggal butuh ketulusan pemuda. Ayo pemuda begitu. Nanti dunia datang sendiri. Ada waktunya pemuda yang jomblo punya pasangan, ada waktunya. Ada waktunya punya rumah, ada waktunya punya mobil, ada waktunya. Dunia mah ada waktunya. Yang penting bangun pagi, senang silaturahim, senang nuntut ilmu, kegiatan kebaikan itu. Tapi lebih dari itu, yang sangat langka ke depan adalah pemimpin. Menurut saya pemimpin. Yang ada di sini semua harus menyiapkan diri menjadi pemimpin Indonesia karena dia sangat ditunggu. Pemimpin yang tulus, pemimpin yang lebih sayang kepada Indonesia, sayang kepada rakyat, pemimpin yang siap, kira-kira kalau dalam bayangan saya, melayani rakyat, membantu rakyat, membeli syafaat dari baginda Rasul itu dengan melayani rakyat, membeli surga Allah dengan melayani.
tidak ada keringat yang sia-sia, tidak ada sedekah yang sia-sia. Senyum kepada saudaramu itu sedekah, dan tidak ada sedekah yang sia-sia. Pasti Allah akan balas. Tidak akan pernah miskin orang dengan sedekah. Seperti saya, mau apa memperkaya pribadi? Buat apa? Masyarakat menghormati, makan di mana aja masyarakat menyambut. Mau mampir di rumah saya nanti ngapain lagi memperkaya pribadi? Tapi kita ini masyarakat Indonesia ini belum connect antara kekayaan Indonesia dengan kemakmuran rakyatnya, masih belum nyambung. Kita terus sambungan. Orang luar negeri itu ke Indonesia seperti surga dunia, karena semuanya ada. Orang Timur Tengah mereka gersang ke Indonesia melihat hijau luar biasa, mereka menikmati betul. Orang Eropa dingin, di kita tropis, sejuk, mahalangi, nikmat banget gitu. Nah kemarin saya terinspirasi dalam alun malam itu, kata istri saya, bisa nggak ya kita buat Cilegon itu yang kota panas, kota maritim, kota pelabuhan, kemudian dibuat lebih hijau. Jadi tantangan saya ke depan seperti Cilegon itu kota panas, tapi kita buat hutan kota. Bagaimana kota bisnis ini, kota internasional, kota baja itu taman-taman kotanya. Nah, itu siapa yang mau bergabung dengan kami di kota Cilegon? Saya membangun jadi tinggal kotanya berkelas, taman-taman kotanya hebat, hutan kotanya keren, orang nyaman tinggal, jogging dia nyaman, orang-orang menengah ke atas, orang kaya tinggal di kota kami dengan nyaman, membangun kota. Ya. Maka ilmu tata kota menjadi penting ke depan, dan saya dapat inspirasi dari Jawa Timur. Ya, Malang menjadi inspirasi, keliling-keliling terus. Saya lihat Surabaya sudah makin hijau, ya, Semarang penataannya sudah makin baik, Banyuwangi cakep mampus ya. Karena cakepnya Banyuwangi, bupatinya diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya ketemu terakhir. Dan kalau kota nanti bagus, Banyuwangi itu 100 event setahun. Kalau ada event, ada itu orang pasti ada, pasti datang, pasti kumpul. Gitu ya. Pasti duit datang gitu. Hadirkan. Tapi kan kota kita mesti kita tata dengan sangat aman, nyaman. Dan tanaman apapun hidup di kita. Jadi saya tanya sama teman-teman, kira-kira kota Cilegon itu mirip mana? Nah, Pak Fahmi dorong, ayo Pak Wakil, anak-anaknya kelas dunia, sekolah dunia. Mohon doanya, mudah-mudahan anak kedua saya yang di UMI, Didikan Universitas Negeri Malang, insya Allah akan lanjut kuliah ke Prancis. Tiga saya perempuan sudah berada di Turki, kuliah di Turki, politik internasional. Kemarin pemilihan mahasiswa, ikatan mahasiswa PPI Turki itu kalah 5 suara kan. Ayo anak-anaknya dorong untuk menjadi anak-anak internasional. Dan saya ingin kota saya dibangun kota internasional. Nah, saya selalu mencintai Indonesia. Saya mencintai kota Cilegon, bagian dari mencintai Indonesia. Saya membangun kota Cilegon, bagian dari membangun Indonesia. Dan saya kalau pakai batik, hampir gitu, mungkin nggak 100% selalu pakai batik Cilegon. Khasnya ini, landmark baja. Jadi di sana ada masjid yang masjid semua baja, ada tugu yang semua ada baja, karena Cilegon itu kota baja, karena pasir. Ya. Kota baja ini motif batik Cilegon itu lambang landmarknya dari baja. Ya. Mencintai produk ya. Nah, termasuk ke depan anak-anak yang disiapkan untuk memimpin bangsa, dia mesti mandiri secara ekonomi. Harus mandiri. Karena banyak anak-anak pintar yang tidak mandiri, anak-anak hebat yang tidak mandiri secara ekonomi, dia nanti bisa, mohon maaf, dalam tanda kutip dia bisa menjual diri, sombong. Nggak boleh kekayaan kita jaga, nggak boleh mau disogok. Tapi kalau udah hebat, pintar, ekonominya nggak mandiri, kehidupannya tidak mandiri, dia bisa. Maka kemandirian jadi penting. Ya, saya mendidik anak-anak saya dengan istri, harus mandiri. Sejak kecil bersepeda ke sekolah, berdagang, berjualan, anak-anak harus mandiri. Ini pemuda-pemuda ini didik kemandirian. Walaupun belum cukup, bangun kemandirian.
kita jaga, rawat Indonesia, kekayaan Indonesia kita jaga. Ngapain? Mau disuap, mau disogok, enggak, kita jaga itu. Untuk negeri kita, untuk kekayaan kita, untuk kemakmuran masyarakat kita. Maka pertama perlu ketulusan, yang kedua perlu kemandirian untuk membangun Indonesia. Yang ketiga kita perlu kolaborasi sinergitas. Ya. Makanya persahabatan pertemanan ini harus terus kita bangun. Ini ada anggota DPRD ini, muda ya, milenial, Bang Jack berdiri 27 tahun. Anggota DPRD Provinsi Banten 27 tahun. Ya. Masih muda bisa mengalahkan yang lain yang sudah pengalaman, suaranya belum bisa dapat suara. Ya secara. Dan saya pernah itu jadi DPRD 20 tahun 4 kali, sekarang jadi wakil wali kota ya. Dan juga aktif di berbagai kegiatan tadi, sosial, dakwah, pendidikan. Dulu saya merasakan lembaga-lembaga swasta, pendidikan swasta itu sangat ini, Mas Juli, sangat sederhana. Enggak, saya kalau buat sekolahan, sekolah juara. Saya buat sekolah pintar, sekolah juara. Alhamdulillah, sekarang sekolah saya SMP-nya sampai pada titik, mohon maaf ibu, udah penuh. Ya, sekolah saya murid teladan, enggak sekolah juara. Walaupun sekolah swasta, apalagi sekolah Islam, harus juara sih gitu. Alhamdulillah, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kita ketulusan, kemandirian. Yang ketiga menurut saya prestasi. Semua orang bisa juara, semua orang bisa berprestasi. Bu Haja Siti Romlah dengan kebaya, satu saja ikonnya kebaya itu bisa kemana-mana. Istri saya kalau acara paling resmi 5 menit oke. Kalau acara paling resmi selalu standarnya adalah kebaya. Standar di pemerintahan tuh ibu wali kota, ibu wakil, ibu pejabat standarnya kebaya. Jadi istri punya kebaya memang belum terkalahkan dia. Kira-kira begitu intinya. Terima kasih saya kepada Gurunda, Dr. Fahmi, ajarkan saya untuk berpihak kepada Indonesia, berpihak kepada masyarakat, ya. Dan saya menjadi pejabat paling tidak ingin dikenal oleh warga Cilegon. Makanya saya diajarkan, katanya kalau orang hebat itu tidurnya hanya 4-5 jam, paling banyak 5 jam. Ilmu Brodin hanya 4 jam. Jadi memang kalau kita tidur itu jam 11. Saya punya agenda keliling itu subuh. Proses benar tuh subuh keliling, karena menemukan orang-orang hebat itu pasti subuh. Orang-orang hebat itu pasti ada pada subuh. Pedagang yang bangun lebih pagi, orang yang ke masjid lebih awal, dia berangkat lebih awal, itu pasti orang yang menangkan pagi hari. Jadi sering keliling pasar kemana orang subuh tuh, petarung semua. Jadi punya agenda keliling subuh ya. Itu yang kedua, saya punya agenda UMKM. Alhamdulillah Kota Cilegon punya 16.000 UMKM. Kalau saya senang kasih di endorse, diiklankan UMKM. Karena ini masalahnya kemandirian ekonomi. Ya. Berwirausaha, berbisnis, UMKM ini penting untuk kita bangun. Tidak semuanya orang bisa bekerja di industri, di pabrik, tapi sektor wirausaha ini sangat luas. Sangat luas. Bahkan saya menemukan orang di tengah pandemi, orang sulit. Saya Pak di tengah pandemi untung Pak. Ini ada UMKM di tengah pandemi dia untung. Kuncinya apa? Saya perhatikan dulu. Kalau di Instagram dia bisa sampai 15.000, itu usahanya bertahan. Jadi media sosial kemarin jadi sangat penting. Orang-orang yang pegang IG-nya tuh followersnya 5.000 ke atas tuh, iklannya lebih mudah. Media sangat menentukan kemarin ketika pandemi. Begitu, hadirin, terima kasih Gurunda Pak Fahmi. Mas, nanti kita harus tindak lanjut ini, menarik. Tais media, membangun ke media yang lebih mengakar. Bu Haja Rosa. Ya insya Allah nanti saya nanti bersama istri saya dan anak saya. Para pemuda yang dari Gresik mau tadi, semangat nih.
Luar biasa. Hadirin, terima kasih semuanya yang offline dan online. Saya Sanusi Kartamarta, Wakil Wali Kota Cilegon, Provinsi Banten. Silahkan, siapa saja yang mau hadir, membangun komunikasi, berwirausaha ke Kota Cilegon, welcome. Saya menjadi pejabat tuh, kata saya gini, seluruh warga Cilegon boleh punya nomor handphone saya. Seluruh warga Cilegon boleh punya nomor handphone saya, dan saya pegang langsung. Karena kata saya, orang yang ganti-ganti nomor handphone orang bermasalah. Kalau dia punya nomor 10 tahun, 15 tahun tidak ganti nomor handphone, dia praktis tidak punya masalah. Cara lari dari masalah adalah ganti nomor. Mohon maaf, jangan tersinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Sanusi tadi cerita Cilegon nomor 4 terkaya di Indonesia, dan ternyata saya cek di Google, kota Cilegon mempunyai 12 penghargaan. Wah, Masya Allah ya. Kita doakan nanti Pak Sanusi di dunia berikutnya jadi wali kota Cilegon. Insya Allah. Baik, sebagai penutup kajian Selasa di Belang kali ini, langsung saja kita sambut gurunda kita, Coach Dr. Fahmi, dengan kajian Beauty of Life, Beauty of Love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan, Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan, Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat, salam, dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa perubahan, Nabi yang memartabatkan kehidupan perempuan. Pertama-tama tentu kita bersyukur atas karunia Allah, sehingga pada sore yang luar biasa ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Karena setiap kesempatan bertemu adalah anugerah yang luar biasa. Hari ini kita tepuk tangan. Hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang menggemilangkan Indonesia. Pak Sanusi, Ibu Rosa, Pak Juli, dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja anak-anak muda yang mendominasi forum kita pada sore hari ini. Saya selalu berbahagia, bersyukur, dan berterima kasih kepada para pengurus Asosiasi Coach Indonesia dan Presiden Nusantara Gilang Gemilang yang menyelenggarakan forum ini dengan disiplin. Ya, dengan disiplin. Kita tahu, saya selalu mengulang-ulang dalam riset Harvard Business School, seseorang itu harus bertemu orang lain setidaknya 2 kali seminggu. Kalau Pak Sanusi kan tiap hari. Dari menurut riset ini, Robin Dunbar dari University of Oxford, kalau orang bertemu 2 kali dalam seminggu, bersantai dengan sahabatnya, atau dalam istilah yang lebih berat, Al-Mawardi, salah satu pemimpin Islam, pertemuan seperti ini disebut dengan membangun industri pikiran. Industrinya industri pikiran, menyemaikan pikiran-pikiran besar. Saya kira orang muda hari ini harus berterima kasih karena kita bertemu dengan Pak Sanusi yang menunjukkan level leadershipnya yang luar biasa dan patut kita teladani bersama. Pertemuan
itu membuat kita sehat secara mental maupun secara fisik. Bahkan orang yang cenderung kurang bertemu, ya, atau orang yang kurang bertemu dengan banyak orang itu cenderung sering jatuh sakit. Jadi kalau teman-teman Anda sering sakit, itu dia kurang bergaul, ngopinya kurang kental, ya, tulane kurang atuh, ya, mulia kurang mumi, ya, yang tidur sore hanya bayi dan ibu hamil. Ya, dan ini dia, ini tadi di Oxford di Inggris, sekarang riset di Australia. Orang yang berkumpul, berinteraksi dengan temannya dan lingkungan sekitarnya bisa membuat usianya lebih panjang dan bertahan hidup 50% lebih lama. Jadi saya senang ini Pak Sanuji, ini Maftuh, ini anak muda BBC 60, hampir setiap Selasa kemarin. Dan selalu nginap Pak Sanuji, karena besok dia ganggu saya. Ya, setiap Rabu. Nah, jadi pertemuan ini luar biasa dan saya mengundang santri-santri Al-Furqan. Saya wajibkan 40 orang hadir tiap hari Selasa. Nah, ini yang berbaju putih. Baik. Ya, ini ada berita rahasia ya. Kenapa saya diberi waktu panjang? Karena Presiden Nusantara Gilang Gemilang sedang diam-diam pergi haji. Jadi karena tahun lalu beliau termasuk yang gagal berangkat, jadi tahun ini hanya saya dan orang tuanya yang diberitahu bahwa beliau sudah di Jakarta. Besok insya Allah akan pergi haji. Jadi kita mendoakan supaya keberangkatan kali ini tidak terhambat lagi dan besok bisa segera ke Tanah Suci. Baik. Leadership, kata Pak Sanuji, leadership is not rank of or position to be attained. Leadership itu bukan posisi atau ranking yang harus diperoleh, tapi leadership is a service to give, adalah layanan untuk memberikan kepada banyak orang. Yang bisa memberikan, yang punya kuasa, yang punya uang, yang punya waktu, yang punya sumber daya. Saya kira orang muda, ya, terutama yang puji-puji tolong perhatikan, orang muda hari ini harus menempa dirinya luar biasa agar suatu hari punya sumber daya yang bisa dibagikan untuk banyak orang, seperti yang sudah diteladankan oleh Pak Haji Sanuji. Jadi beliau hanya tidur 4-5 jam sehari, dari pagi sudah jalan mengunjungi masyarakat dan baru pulang pukul 11-12 malam. Itu prinsip dari kepemimpinan. Artinya kalau suatu hari Anda ingin jadi pemimpin, ya, langsung dibedakan, maka Anda harus menguasai sumber daya. Ya. Hari ini kita menyaksikan kemenangan Erdogan 25 tahun. Ya, dan beliau membuat pidato yang luar biasa. Nah, seperti ini pemimpin itu. Jadi kira-kira nanti kita akan punya pemimpin yang hebat. Ketika orang-orang muda ini, Maftuh dan kawan-kawan, ada 20 orang dan 40 orang santri Al-Furqan, meneladani apa yang hari ini sudah dirintis, dibukakan jalan oleh Pak Sanuji, bahwa menjadi pemimpin berarti melayani masyarakat. Menjadi pemimpin berarti memenangkan semua orang. We are not the only winner. Turkey is the winner. Our democracy is the winner. No one has lost today. Tak seorang pun kalah hari ini. Walaupun Anda tahu menangnya tipis. Ya. Jadi dia sebenarnya juga yang menyukai hampir separuh sama dengan yang tidak menyukai. Ya. Tapi dia merangkul semua orang. Jadi itulah politik dan itulah pemimpin. Ketika begitu dia menang, dia merangkul semua orang. Inclusiveness, seperti Pak Sanuji bergaul dengan banyak orang. Itu nanti perlu ditampilkan lebih banyak lagi bagaimana Pak Sanuji nonton wayang, ya, di Cilegon tapi nonton wayang. atau pertunjukan para ibu berkebaya, senam kebaya,
Ya, jadi Anda bisa rasakan 52%. Pemilu tahun 2014 juga cuma 51%. Jadi tidak pernah menang lebih dari 51%, 52%. Tapi kemenangan itu ditentukan karena kita punya winning character. Jadi karena itu kita mesti punya apa yang oleh banyak ahli disebut dengan winning character. Nomor satu, hard work. Kerja keras, tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Pak Sanusi bekerja keras sehingga di usia 50 tahun beliau jadi wakil wali kota. Kita jadi apa nanti di usia 50 tahun? Di usia 40 tahun? Sudah punya aset berapa? Sudah punya kebun berapa? Sudah punya sekolah berapa? Ya. Jadi Pak Sanusi juga bicara tentang bagaimana beliau juga bangun sekolah. Perseveran. Perseveran itu apa? Tidak ada matinya. Die hard. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibully, tidak bisa dikucilkan, tidak bisa dicegah, tidak bisa disumbat. Itu ciri seorang pemenang. Kalau orang yang kalah, misalnya siapapun kita, gimana kamu kalah? Soalnya pesaing kita main kotor. Wah, soalnya banyak soalnya. Ya, tapi kalau perseveran, tidak bisa disumbat, tidak bisa dijegal, tidak bisa diracun. Diracun pun tidak bisa, karena lambungnya mampu mencerna racun. Segala yang pahit, apalagi cuma dibully. Jadi perseveran. Yang kedua, gracious humility. Kerendahan hati yang memenangkan hati banyak orang. Jadi yang membuat orang terpikat oleh Pak Sanusi, saya kira bukan hanya kegantengannya. Mohon maaf Bu Farida ya. Tapi juga kerendahan hatinya. Karena yang bisa memikat hati orang lain adalah kerendahan hati. Humility. Humility yang gracious. Ya. Humility yang membawa kepada kemenangan. Yang ketiga, rock solid integrity. Integritasnya seperti batu karang yang keras. Ya, kalau Anda pernah pergi ke Palestina, ke Jordan, ke Mesir, itu batunya hitam-hitam. Ya, itu kayak batu neraka. Nah itu kira-kira integritasnya. Digoda apa saja nggak mempan. Ya, dipisui juga nggak mempan Bu. Tahu dipisui Pak Sanusi? Dipisui itu, diolok-olok, ya apa nggak mempan. Wajahnya bahkan tidak berubah. Ya. Kalau Anda lihat di parlemen-parlemen dunia, saya setiap hari pasti nonton debat-debat parlemen dunia, itu luar biasa. Debatnya adu pikiran, adu argumen, bahkan mengolok-olok, dan mereka tidak sentimental, ya, tidak emosional, karena mereka bicara by data, dan mukanya itu luar biasa. Rock solid integrity. Ini susah untuk orang muda. Kalau Pak Sudarji sudah melewati waktu 50 tahun dan selamat. Ini yang muda ini yang berbahaya. Ya, muda dan berbahaya. Ya, saya tahu, saya kenal orang yang ikut operasi-operasi gitu ya. Saya kenal orang. Ya, jadi saya bisa juga mengoperasi kamu dari sini. Yang keempat, enthusiasm and patience. Antusias. Selalu hangat, ya, antusias dan patient, bergairah. Ada risetnya juga, mari kita lihat. Orang yang hangat, ya, ketemu orang wajahnya bergembira. Kan ada orang tuh ya, ketemu orang wajahnya masam, bahkan mesum. Oh, ya, ini Profesor Robert Berdinger dari Harvard Study. Orang-orang yang paling bahagia, hidupnya sehat, hidup paling lama adalah orang yang memiliki hubungan paling hangat dengan orang lain. Anda kalau sama dengan saya, tidak akan saya lepas, ya, dan saya akan lihat muka Anda dan saya akan guncang-guncang sampai kira-kira 7,8 skala Richter. Iya, begitu kalau ada orang cuma begini-begini, langsung. Jadi, itu. Karena orang yang paling hangat itu, ya, bukan hanya bahagia, ya, seperti tadi diceritakan Pak Sanusi, tersenyum, ya, kapan saja tersenyum.
Ya, karena itu saya suka marah kalau ada orang, bukan hanya saya ya, banyak orang yang marah kalau kita lagi bicara, lawan bicara kita pegang HP. Nah itu saya ada orang gini aja langsung turun panggung. Ya. Saya nggak punya jam, saya juga punya jam, tapi nggak saya pakai dan nggak perlu saya lihat-lihat terus. HP saya juga 4. Ya. Grup saya 300. Ya. Nomor WA saya 50 ribu. Ya, bahkan kalau digabung lagi itu 100.000 lebih. Nah, jadi tapi kita nggak boleh meremehkan orang di depan kita. Apalagi HP-nya waktu kita bicara dengan Pak Juli, HP saya tak taruh mukanya Pak Juli. Nah, tidak boleh. Ya itu merendahkan diri sendiri. Ya. Yang kelima, accountable leadership, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Waktu kita untuk apa? Gaji yang kita terima untuk apa? Semua tanggung jawab kita dapat diakses untuk diketahui orang lain. HP saya diketahui orang secilkon. Wah, itu namanya accountable leadership. Gitu. Betul tadi. Ya, banyak orang punya urusan dengan saya, HP-nya ganti Pak Doni. Kalau tak ganti HP itu ciri Anda punya utang. Nah, gitu kan. Saya tegaskan saja. Orang tiap hari kirim WA tiba-tiba nggak kirim. Dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, apa yang ditampilkan oleh Pak Sanusi tadi, saya kira apa yang oleh guru saya belajar langsung dengan beliau. Stephen M.R. Covey, itu putranya Pak Stephen Covey. Saya belajar langsung, artinya ketemu langsung beliau. Bicara tentang speed of trust. Yang kedua dulu, speed of trust. Ya, ada core of speed of trust leader. Beliau dari waktu ke waktu kepercayaan masyarakat makin tinggi. Kalau tadi menurut istilahnya Pak Juli, follower TikToknya makin tinggi, nomor WA-nya makin tinggi, grupnya makin banyak. Karena itu di grup di Gradit, di OFGG, kalau ada orang keluar dari grup dicari, dimasukkan. Walaupun di tempat lain orang di-remove, nggak boleh meremove. Saya juga nggak boleh like grup. Wong saya ini harus nambah grup sehari minimal 2. Grupnya itu harus bertambah. Saya ada di grup yang tiap hari muji-muji Pak Jokowi. Padahal saya kurang suka sama Pak Jokowi. Tapi saya tidak like grup. Saya tetap di situ. Ya. Jadi begitu cara saya mengelola. Saya subscriber narasi-narasi yang itu katakanlah kurang suka pada pandangan-pandangan politik seperti saya. Tapi saya menyimak karena saya ingin understanding. Jadi speed of trust leader itu punya 4 core. Nah ini dia. Yang paling dalam adalah integrity. Integrity itu Jack ini sendirian itu tetap gagah, tetap tersenyum, memancarkan energi sendirian padahal sendirian. Kita biasanya kalau sendirian nonton yang porno-porno, ya. Zoom mentalnya, gitu kan? Otaknya rusak, kecerdasannya berkurang, gitu. Jadi sendirian tidak sendirian begitu. Itu orang yang punya integritas, menjaga diri, kejujurannya. Belajar juga begitu. Ini santri-santri ya. Ya, saya nggak lihat kamu ini, tapi kamu harus memperhatikan apa yang saya sampaikan. Itu punya integritas. Banyak orang curi-curi kan? Ya, dengarin khotbah pura-pura aja. Itu kayak murid-murid saya. Saya dosen di sebuah perguruan tinggi. Ya, saya tahu itu kalau mahasiswa bersiasat ya sedang tidak konsentrasi mendengarkan saya. Ya, oke. Yang pertama integritas, adanya di dalam akar sana. Kejujuran, keyakinan, kepercayaan diri. Yang di ayunan jangan ngomong sendiri. Yang kedua, ini yang disebut dengan karakter, intention, niat. Ya, karakter itu 2 ini isinya. Integritas, dan ini bagian underground dari karakter dia. Jadi kalau misalnya Pak Sanusi kenapa bisa menang ya? Gitu. Wow, orang nggak tahu bagaimana Bu Khalida bekerja luar biasa. Bagaimana timnya, bagaimana beliau baik ya, mendorong
memberdayakan, bukan memperdaya orang lain untuk menang, tapi memberdayakan orang lain untuk menang. Intens, niatnya, intention, kapasitas yang dia hadirkan, ya, perilaku yang dia berikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, kemampuan beliau, kemampuannya menyelesaikan masalah, kemampuannya mendekati masyarakat, kemampuannya berkomunikasi sama Pak Wali Kota, kemampuannya berkomunikasi sama komisi-komisi, kemampuannya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu ada di sini, capabilities dan result hasil. Nah, jadi ini adalah bagian dari struktur speed of trust. Nah, ini bisa untuk kita semua yang muda, ya, khususnya yang muda, dan kita semua ya yang hari ini hadir di sini. Nah, ciri-ciri speed of trust itu, ini dia, talk straight, bicara jujur. Yang kedua, clarify expectation, harapannya jelas. Apa harapan? Saya mau Indonesia hebat, gemilang. Saya mau setiap ibu, nanti ini omongan saya tiap bulan ini, ya, saya punya 6 putri. Udah kontrak, kamu harus punya penghasilan 500 juta sebulan. Ya, perempuan itu bermartabat kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak punya martabat. Maksudnya dia bisa melakukan sesuatu. Karena itu anak perempuan harus dibekali dengan luar biasa. Para ibu harus diberdayakan. Tugas Bapak memberdayakan para ibu. Extend trust, terus membangun kepercayaan. Nanti kalau tadi yang Pak bisa dibayangkan itu bagaimana kemampuan atau kekuatan Pak Sanusi mengelola WA berapa banyak grup, kalau seluruh orang Cilegon menghubungi beliau. Beda kan? Pak, jalanan di sana ini Pak, jembatan di sana Pak, pohon roboh Pak, itu tetangga saya rewel Pak, itu suami saya selingkuh Pak, itu. Iya, serius. Itu hidup seorang pemimpin. Dan dia harus bilang ya, saya punya solusi. Ya. Kemudian demonstrate respect, menampakkan respect pada saya. 5 tahun yang lalu kita sudah bekerja bersama-sama. Banyak orang yang nggak mampu menampakkan respect, ya, tidak mampu. Nah gitu. Nah, saya berusaha juga seperti itu. Kemudian create transparansi, terbuka hidupnya. Show loyalty, menampakkan loyalitas. Confront reality, sanggup menghadapi kehidupan. Banyak orang nggak sanggup menghadapi kehidupan. Ya, get better, terus-menerus lebih baik. Ya, right wrong, memperbaiki kesalahan. Practice accountability, belajar bertanggung jawab. Jangan ada suara. Listen first, dengarkan, nanti bicara. Keep commitment, jaga komitmen. Janjimu pada dirimu apa? Ya, dan terakhir deliver result, tunjukkan hasil. Nah, itu cara kita menjaga. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Sanusi, dilakukan oleh Erdogan selama 20 tahun lebih. Akan memperpanjang lagi selama 5 tahun. Langsung, sudah. Nah, jadi apa fungsi dari pesan-pesan? Kenapa orang muda harus punya pesan? Pak Sanusi bikin pesan tiap hari. Karena narasi itu membangun momentum. Atau dalam bahasa Jim Collins, God Love Time. Suatu hari. Siapa yang membayangkan Jack akan jadi anggota dewan? Mungkin nggak terbayang. Sampai kemudian ternyata momentum itu datang. Pak Sanusi, mohon maaf, beliau juga sebelum ini beliau nomor 6, nomor berapa waktu itu? DPR RI? Nomor 6. Nomor sing kalau di sapi itu buntutnya. Biar tambah jelas. Tapi beliau berjuang luar biasa. Ya. Dan dari situlah kemudian Allah takdirkan takdir terbaik. Tahun berikutnya pemilihan kepala daerah dan beliau menang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang kita lakukan hari ini sia-sia. Semua yang kita lakukan hari ini Ar-Rahman 60 hanya kebaikan yang bisa menciptakan kebaikan. Dalam bahasa Jim Collins disebut dengan return on luck. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan.
Jadi kalau bahasanya caleg biasanya jangan bosan jadi wong apik. Nah gitu ya. Seduluran selawasi. Ya, itu bahasa caleg. Ya. Jadi gitu saya. Iya. Nah, membangun momentum berarti mendorong perubahan. Ini banyak yang kita nggak suka dari negeri ini. Maksudnya, waduh korupsi kok banyak sekali. Kemiskinan kok masih merajalela. Ekonomi rumah tangga, keluarga kok masih belum bisa ditingkatkan. Tadi Pak Sanusi bilang PDB itu apa? Kemampuan suatu daerah atau bangsa melahirkan barang dan jasa. Apa itu tumpuannya? 3 orang bergerak, uang bergerak, barang bergerak. Jadi kalau 100 event di Banyuwangi tiap tahun, Cilegon berapa? Mesti 120 event per tahun, 10 event per bulan. Bisa. Kalau wali kotanya Pak Sanusi. Ya. Kemudian membangun kesadaran. Caranya bangun narasi terus, bicara terus, jangan pernah berhenti, gitu. Dan menciptakan atau keberanian untuk membuat keputusan, mendorong orang untuk membuat keputusan. Ini membuat keputusan. Jadi rakyat akan kayak Pak Sanusi gitu, kayak Jack itu, gitu. Tapi itu butuh perubahan. Ya, mari kita lihat perubahan. Quote tentang perubahan. Kita boleh yang paling atas. Oke. Langsung keluar set. Ya, your life does not get better. Hidupmu tidak akan berubah menjadi lebih baik karena kesempatan. It get better by change. Dan itu hidupmu akan menjadi lebih baik karena keputusan untuk berubah. Itu Sanusi sudah mencapai level kepemimpinan tertentu, tapi beliau hari ini hadir bersama timnya, keluarganya lengkap untuk memperbaharui kembali ketajamannya dalam melihat masa depan dan menyiapkan diri untuk lebih tinggi lagi energinya untuk memenangkan kompetisi politik di masa yang akan datang. Atau kata Mark Zuckerberg, move fast. Ini kok buahnya orang bicara ya di situ ya. Move fast and break things. Bergerak cepat dan pecahkan sesuatu. Unless you are breaking stuff, sampai kamu memecahkan sesuatu, you are not moving fast enough. Ya, kalau kata orang Arab, masih bicara terus. Kata orang Arab, aduh dulu kenapa saya waktu di Al-Furqan belajarnya kurang malam. Waduh, kenapa dulu waktu jadi wakil wali kota saya tidak. Saya jadi wakil wali kota, hari pertama saya kampanye wakil wali kota. Gitu ya? Oh gitu. Kenapa dulu saya tidak datangi setiap industri, setiap tokoh, media, setiap dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Jadi maksudnya memperingatkan. Sudah langsung turun. Ya, katanya Sultan Muhammad Al-Fatih, karena kemarin juga hari ulang tahun penaklukan Al-Fatih atas Konstantinopel, untuk mengetahui batas maksimal segala kemungkinan, kamu harus mencoba melakukan hal-hal yang dianggap oleh orang tidak mungkin. Tidak mungkin Sanusi jadi presiden. Saya bilang mungkin. Saya orang pertama yang mengatakan Sanusi jadi presiden. Mungkin. Cek, nggak mungkin jadi gubernur Banten. Saya orang pertama yang bilang akan jadi gubernur Banten. Ya, kata orang Malang, asal perejenganmu nggak kayak gitu terus. Perbaiki penampilannya, bicaranya, berdirinya, duduknya, energinya. Betul Mas Juli? Iya. Gitu. Nah, perlu hasrat
Desire something. Hasrat. Ya, kata Paulo Coelho, kalau kamu punya hasrat, maka dunia berkonspirasi untuk membantumu. Ya, para santri sudah nulis apa itu di tiap kamarnya. Coret-coret aja itu. Ya, marahin nanti kan. Bilang yang nyuruh ke suami. Ya, kata Napoleon, great ambition is the passion of great character. Ambisi yang hebat itu ya, akan menghiasi karakter yang hebat. Karakter kita itu ditentukan oleh ambisi kita. Nah, kalau kamu punya hasrat yang hebat, kamu akan punya kemampuan superhuman. Jadi nanti, saya 8 bulan mendampingi Mas Iwan jalan-jalan 30 provinsi, tidak sakit. Padahal tidur jam 1 malam baru tidur, jam 4 pagi sudah bangun. Ya. Bandara bisa 2-3 bandara per hari. Ya, ngopi bisa sampai 12 gelas sehari. Duren, masya Allah, okay. Benar, saya sampai dijuluki sebagai ketua Dewan Pembina Duren Indonesia. Karena di tiap kota yang disinggahi makan durian. Ya, jadi starting point of all achievement is desire. Semua hasrat, semua yang pencapaian itu dimulai dari hasrat. Nah, ini anak-anak muda ini. Kenapa waktu harus sudah pakai kopi? Karena jadi presiden. Ya, jadi gubernur. Ya, gitu. Nah, if you work hard enough, kamu bekerja luar biasa, and assert yourself, dan kamu terus memahami dirimu, you can shape the world to your desire. Kamu bisa bentuk dunia agar sesuai dengan keinginan. Luar biasa, ya. Kamu bisa pilih rumah di mana kamu tinggal, betul? Kamu bisa pilih istri mana yang kamu mau tunjuk. Saya pelajari itu sultan-sultan di Malaysia, yaitu istrinya pada umumnya keturunan Eropa. Kenapa? Karena dia sultan. Welek, nggak apa-apa. Dia sultan. Ya, Sultan Bantan itu istrinya orang Swedia. Ya. Jadi seperti itu. Sultan Selangor itu istrinya penyiar TV3. Gitu. Jadi tidak usah khawatir kamu dulu ditolak para mantan. Bikin mantanmu menyesal seumur hidup. Ya kan? Gitu. Jadi ada hidup yang luar biasa, ada janji hidup yang luar biasa di masa depan. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Sanusi, seperti yang dicontohkan oleh Ceki. Ya. Nah, kata Anthony Robbins, guru saya, always room, there is always room in your life. Selalu ada ruang dalam hidupmu untuk memperbaiki diri, untuk thinking bigger, berpikir lebih gede, untuk pushing the limit, untuk membuat batas baru, untuk imagining the impossible, membayangkan hal-hal yang tidak mungkin. Saya mencetak 15 istana negara, saya taruh di kamar saya. Ya, saya visualisasi setiap hari. Ada wajah Pak Sanusi, ada wajah Pak Buku, ada wajah siapa saja di istana negara. Saya visualisasi. Karena Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Sudah saya taruh roadmap saya sampai pemilu 2045. Saya belum tahu dengan siapa istana itu bisa kita raih. Pasti dengan orang-orang yang punya energi yang sama, yang ingin membuat perubahan dalam hidup. Betul nggak? Ya, khususnya orang-orang muda. Jadi hari ini saya senang, ya, orang-orang muda datang. Yang tua kan cuma Pak Juli saja. Iya, jadi there is always room for improvement. Selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Saya sudah wakil wali kota. No, saya sudah anggota dewan. Saya tidur aja. No, selalu ada ruang. Kata Ryu Suzuki, you are perfect as you are, and there is always room for improvement. Selalu ada ruang untuk memperbaiki keadaan. Saya olahraga supaya saya sehat. Karena saya ingin jadi manusia centurion atau centennial, manusia yang hidup 100 tahun. Ya, Anda bisa bayangkan nanti saya akan tagih kamu. Saya masih 100 tahun hidup. Kamu nanti di umur 50 belum jadi apa-apa, akan saya cari tukang santet terbaik dari Banyuwangi.
Ya, kenapa kamu belum jadi wali kota? Belum jadi gubernur? Kamu ngapain 23 tahun? Nabi bikin peradaban besar 23 tahun. Ya, kata Helmut Schmidt, ini Perdana Menteri Jerman, the biggest room in the world is the room of improvement. Ruang terbesar dalam dunia ini adalah ruang untuk memperbaiki keadaan. Jadi anak-anak saya punya 6 putri, jadi 4 putri saya dokter, insya Allah segera spesialis. Di rumah semua keadaan bisa kita perbaiki. Termasuk untuk mari kita semua, kata Nassim Nicholas Taleb, tugas kita cuma 5. Satu, menyiapkan diri untuk suatu tanggung jawab di masa depan. Saya menyiapkan diri. Apa tanggung jawab saya? Ya, tiap hari yang saya lihat gambar-gambar istana, ya saya, ya Allah sesuai persangkaan namanya. Yang kedua, menyiapkan diri untuk suatu tanggung jawab besar. Yang kedua, menunggu peristiwa besar. Menunggu peristiwa besar. Setiap manusia sedang menunggu peristiwa besar. Ketika tanggung jawab besar itu datang, kita siap enggak? Itu riset sejarah dari Nassim Nicholas. Ya. Nah, terakhir, gimana caranya jadi pribadi berdaya? Nah, ini khususnya untuk adik-adik. Nomor 1, besarkan panggungmu. Besarkan panggungmu. Bicaralah dengan banyak orang. Besarkanlah grupmu. Jangan malah, maaf, live group, HP lemot. Kalau saya ada orang begitu, biasanya langsung saya cabri, dasmu sing lemot. Iya. Itu bukan HP-nya yang lemot, pikirannya yang lemot. Iya, gitu. Ya, jadi tidak boleh. Pemerintahnya besarkan panggungmu. Saya bilang grupnya berapa sih? Baru sekian. Grup saya 300. Hah? Nomor WA yang ada di HP saya puluhan ribu. Kalau saya di remove nggak apa-apa, tapi saya insya Allah nggak akan. Yang kedua, perluas pengaruhmu. Perluas pergaulanmu dengan ilmunya Pak Juli tadi. Pakai media sosial. Ya, hadiri banyak forum-forum. Paling nggak 2 kali seminggu. Selain di sini cari forum lain. Harus 2 kali seminggu. Ya. Yang ketiga, perkuat kata-katamu. Belajarlah, karena kata-kata itu punya energi. Coba tunjukin energi kata-kata. Jadi kata-kata itu punya energi. Ya, jadi tidak boleh asal bicara. Ya, kalau saya jadi pemimpin, misalnya saya punya partai, partainya apa namanya ya? Partai Gemilang Indonesia. Ya, jangan PIK ya. Jangan Partai Indonesia Gemilang, tapi PG, Partai Gemilang Indonesia. Saya akan mengatakan, misalnya tokoh besar akan masuk ke sini. Oh iya, selalu ada ruang di tempat ini. Rumah ini bukan rumah sempit. Kalau rumah sempit, ada orang masuk sumuk. Tapi rumah NJJ ini tempat siapa saja akan punya peran. Siapa mau datang ke sini punya peran. Ya, itu. Ini dia level energi kata-kata. Nah, ya. Kata-kata itu yang kesadaran, pencerahan, perubahan, berpikir mendalam, memiliki tujuan, memberdayakan diri, itu wisdom. Dari Dr. David R. Hawkins, ini PhD dan juga seorang dokter, MD itu medicine dokter. Ya. Tapi kalau marah, benci, takut, sedih, apatis, membuat orang apatis, ya maaf ya, ini partai saya ini nggak bisa dimasuki sembarang orang. Partai saya ini partai yang dididik dari bayi. Nah, yang nggak dari bayi di sini nggak bisa masuk. Nah, itu dia pakai reptilian, pakai pos. Ya itu. Anda nggak akan pernah dengar saya ngomong begitu. Saya sering bilang di sini setan pun diterima. Ya, apalagi manusia. Yang keempat, tenagai sekelilingmu, berdayakan sekeliling kita. Ayo kita bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Ya. Berdayakan, jangan perdaya. Yang kelima, tinggikan mimpimu. Ayo anak-anak muda ya.
Ayo tinggikan impian. Ingin jadi apa? Ya, badanmu boleh kurus kering. Nah, itu, yang santri-santri itu kan kurang makan itu. Itu santrinya siapa itu? Ya, kamu boleh jadi presiden. Ya, sudah ada buktinya. Ya, kuatkan tekadmu. Tadi passion, perseveran. Tekadmu harus kuat. Tekad kuat itu apa? Dijegal bisa? Tidak bisa. Disumbat bisa? Tidak bisa. Dihambat bisa? Tidak bisa. Saya anak transmigran kiri, ya, tapi tidak menghalangi saya punya 4 dengan gelar, tidak menghalangi saya tidak berwaset, tidak menghalangi saya, dan seterusnya. Jadi, sudah tidak usah peduli asalmu, tapi kamu harus berjuang. Yang ketujuh, keraskan usahamu. Ya, keraskan usahamu. Nah ini, saya kira ini ada contoh anak muda luar biasa ini Pak Samsi Maftun. Dan Selasa rumahnya bersih dan nggak sendirian, dia bawa tim. Ya. Jadi, dan biasanya bawa oleh-oleh. Nah itu yang penting. Dan jangan lupa, khusyukkan munajat. Berdoa. Ya. Berdoalah. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Nescaya akan aku perkenankan. Al-Ghafir Nabul. Ya. Dan Allah tidak suka yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Jadi sudah ditakdirkan perjuangan itu sulit. Ya. Jadi apapun itu sulit. Gitu. Jadi hari ini kita sangat berterima kasih kehadiran tamu-tamu yang hebat, para pembicara yang hebat. Ya. Tentu saja yang paling jauh, Pak Haji Sanuji bersama keluarga. Dan tentu saja teman-teman Maktub dan geng 20 orang, hari ini kamu boleh masih kurus-kurus ya, dan orang tidak tahu siapa namamu, belum ada di Google ya, tapi beritahu dunia suatu hari ya, mereka harus mengakui keberadaan ya, suatu hari ya, asal jawaban ini yang harus kamu tekankan. Ya, coba kita tutup dengan beberapa dari Rumi saja. Yang pertama, saya suka Rumi. Ya. Saya sudah berkunjung ke makamnya di Konya. Dari gunung air deras mengalir. Ya, saya suka air. Dari gunung air deras mengalir. Dari tubuh kita, jiwa bergerak karena ilham dari cinta. Maka dimanapun kamu berada, jatuh cintalah, kata Rumi berikutnya. Kata Rumi berikutnya, dimanapun kamu berada, jatuh cinta. Jatuh cintalah. Ada duduk di sini, jatuh cintalah, dan bersyukur sendiri. Nanti hidupmu gak berubah. Cintai tempat ini. Cintai para pembicara, dengarkan bicaranya. Nanti di rumah juga gitu. Jangan sibuk dengan dirinya sendiri. Anda tidak akan jadi apa-apa. Ini khususnya untuk orang-orang muda. Ya, kalau yang tua-tua biarkan. Ya. Ya. Berikutnya, yang tadi nggak segera muncul. Ya. Jangan kamu memilukan di hadapan Tuhan. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjadi wajah yang memilukan di hadapan. Sekarang pikirkan bagaimana kita nanti waktu dipanggil oleh Allah. Sudah berapa banyak, tadi Pak Sanusi sudah menyampaikan juga. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Bahkan dengan sholat puasa. Tapi dengan bekerja keras mencari nafkah. Bahkan kalau kamu datang menyelesaikan persoalan orang lain, kata Nabi, itu lebih baik dari iktikaf di masjidku 1000 kali atau 1000 bulan. Artinya apa? Jadi pemimpin, bikin solusi, bikin SK, bikin proyek, entaskan kemiskinan, perbaiki keadaan, seperti yang dilakukan oleh Pak Erdogan. Mari kita lihat. Karena itu kemenangan Erdogan dirayakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ya.
Iya. Ayo bro. Oh dia nanti kan. Ya, di Rotterdam. Ayo. Ya. Di seluruh dunia. Kenapa? Karena energi, momentum, kesadaran perubahan itu sama di hati manusia. Ya, di mana saja. Di London dirayakan, di seluruh dunia. Di Gaza apalagi, ya ada beberapa video. Jadi hati manusia itu sama, mencintai kedamaian, perbaikan, semangat, daya juang. Karena itu kita yakin gitu. Oh Pak Sanusi, asal dia nggak tergoda dengan perang barang di sana, dia akan menjadi sesuatu yang hebat suatu hari. Asal beliau menjaga speed of trust-nya. Apalagi Ceki, ya. Anak muda yang dapat, ya, anugerah. Mari kita lihat lagi, di mana ini? Ya, Jerman di Berlin. Ya, jadi sifat manusia itu sama, pikiran manusia sama, perasaan manusia sama. Karena itu kita butuh momentum, kita bangun kesadaran, keputusan untuk berubah. Dari suatu hari, negeri kita yang indah ini juga akan menjadi negeri yang indah untuk semua agama, semua bangsa, semua kaum. Dan para ibu akan mendidik putra putri mereka dengan hebat, akan punya uang yang banyak, dan para ayah akan punya kesempatan memilih rumah sakit terbaik untuk orang tua mereka, dan kita akan menikmati Indonesia yang gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang ke Sinfaiman selalu termotivasi, terbakar gitu ya. Saya 2 pekan kemarin dapat musibah dari kesini, rasanya hari ini begitu dengan Kosambi langsung semangat lagi ya. Masya Allah. Baik, seiring dengan berjalan waktu, maghrib hari ini menunjukkan pukul 17.18. Jadi kita akhiri untuk kajian Selasa Gemilang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada para pembicara, Pak Juli dari Times Indonesia, Bu Rosa dari PKNR ya, dan juga pasukannya yang berkebaya. Terima kasih, dan paling jauh Pak Sanusi, terima kasih untuk semuanya dan para peserta kajian Selasa Gemilang hari ini, baik yang offline maupun online. Dan terakhir juga kami ucapkan kepada Bunda Pak kami yang menyediakan setiap Selasa hidangan untuk kita semua ya. Jadi ada beberapa teman-teman kalau ke sini selain dapat ilmu juga dapat makan gratis. Baik, kita tutup seiring dengan azan maghrib dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Selasa pekan depan kita ada kajian spesial Gemilang karena bertepatan dengan Grounded GBC ke-61. Ini ada beberapa teman-teman yang belum pernah ikut Grounded, silakan daftar ke Bu Heni ya, insyaallah. Dan sebagai penutup, mohon izin para pemateri bisa maju ke depan, ada oleh-oleh dari Pak Bubuk yang sekarang menuju ke Tanah Suci. Bukunya bisa kita serahkan. Pak Iwan bisa mohon berikan cindera mata. Ya. Oh, ini guys ya. Kalau Iwan. Salah kostum hari ini. Silakan. Ini ada sedikit cendera mata dari kami. Makasih Pak Sanusi, Bu Rosa. Silakan ambil dokumentasi. Makasih, foto dulu, Coach Iwan, foto dulu. Mas Rifki, foto. Terima kasih. Untuk kajian Selasa dengan hari ini, saya Ridho Caniago mewakili seluruh pengurus Nusantara Gemilang. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.